A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah. Kemarin kita bahas tentang surga premium. Ini bahasa lain dari surga yang terbaik gitu ya. Munzalan mubarakan itu artinya tempat yang diberkahi. Tentu untuk sampai ke tempat yang bagus, ke tempat yang baik, itu ada harga yang harus dibayar. Kita sama-sama tahu, sama-sama paham, di dunia ini tidak ada yang gratis sebenarnya. Kalaupun orang bilang saya berangkat umroh gratis, tidak bayar. Tapi sebenarnya definisi tidak bayar itu kan bukan tidak bayar pakai duit, iya. Tapi dia sudah bayar dengan ketaatan, dengan akhlakul karimah, ada lagi istilahnya dengan uswah, ada istilah lain tirakat. Tentu ada amalan-amalan yang sudah dilakukan, yang itu bisa jadi bentuknya adalah amalan-amalan rahasia, amalan-amalan yang tersembunyi, yang orang itu sama Allah aja yang tahu apa yang dia lakukan. Di antara 3 amalan yang memang kita dituntut oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu amal badan. Apa? 2, amal harta. Apa yang kedua? 3, amal hati. Menurut abang kakak, yang paling perlu perjuangan untuk mewujudkannya dan menerapkannya kira-kira yang mana? Amalan hati ini kayak gimana rasanya? Apalah yang bisa kita lakukan? Maka kemarin saya bilang salah satu konsekuensi dari amalan hati adalah kita dipersalahkan. Kalau benar-benar salah tuh kan kita tinggal bilang minta maaf gitu. Ini kalau kita tidak salah tapi tetap minta maaf, hebat. Apa? Pian benar, ulun salah, ulun minta maaf. Udah selesai. Iya mulutnya gitu, tapi begitu berhadapan langsung, mantap tuh. Itulah ijazahnya balik dari Pontianak. Maka saya bilang nanti pas saya nganter anak langsung balik aja, saya bilang. Kan udah dapat ijazah. Masya Allah Bang Kakak. Lihat nih ya. Jangan berharap ketika berada di jalur kebenaran akan ramai di dalamnya. Karena sejatinya kebenaran itu amat sangat minoritas sekali. Sudahlah pakai amat, sangat, minoritas sekali. Jadi jangan kaget kalau kita ngelihat tuh, oh tidak banyak rupanya yang ada di zona ini. Emang sedikit. Allah bilang qalilan ma tashkurun. Yang menang pun sedikit. Kamin fi'atin qalilatin. Kelompok yang sedikit. Ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kelompok kecil dimenangkan Allah dari kelompok yang besar karena izin Allah. Abang kakak yang baik rahmati Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Sekarang benar dengan merasa benar tuh beda enggak? Apa yang terjadi kebanyakan? Merasa
benar. Susah nasihatinnya kalau orang tuh merasa benar. Maka saya pun sedang menasehati juga diri saya untuk ya semampunya, sebisanya untuk tidak nambah dosa baru itu. Ini tentu cuma hitung-hitungan saya. Abang kakak tidak setuju pun tidak ada masalah juga, karena memang tidak ada kewajiban untuk harus setuju dengan statement saya. Anggaplah 15 tahun sampai 40. Ini kita kurang lebih berapa tahun nih? 25 tahun. Ada dosa, ada amal juga. Dari 25 tahun nih kira-kira dosanya berapa ya? Misal aja. Anggaplah misal contoh ya, dari 25 ini 15 tahun gitu. Tentu kita tidak tahu ya, Allah aja yang tahu tuh. Kalau misalnya ini 15 tahun dosanya, maka kita harus nebus dosa 40 tambah 15. Berapa? 55 tahun nih abang kakak baru draw. Tapi dengan syarat selama 15 tahun ke depan tidak boleh bikin dosa baru. Nggak tahu ya, bisa dipahami nggak maksud saya nih? Ini tentu cuma hitung-hitungan manusia ya kan, hitung-hitungan Allah itu tentu tidak ya. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim, Allah Maha Sayang. Tapi kalau mau nunjuk ke diri sendiri, mau muhasabah, mau introspeksi, mau belajar lebih baik, bertaubat dan perbaiki diri, salah satu caranya ngitungnya begini gitu. 15, 40 tambah 15, 55 tahun. Jadi selama 15 tahun ke depan tidak boleh bikin dosa baru. Mungkin atau mustahil? Tidak mungkin. Nah inilah yang bikin kita, abang kakak, harus terus bertanya tiap hari gitu. Apa kira-kira amalan yang bisa nambah dosa ya? Amalan nambah dosa, amalan nambah pahala atau nambah menghapus dosa-dosa di masa lalu. Apa yang kira-kira bisa saya lakukan? Tentu tidak mudah ya abang kakak ya. Mana ada yang mudah? Kalau mudah tuh ya kan surga tidak dibalas dengan balasan yang begitu indahnya gitu. Terus surga ini tahapannya panjang gitu. Ada alam barzah, ada sakaratul maut dulu, ada alam barzah. Alam barzah yaitu berapa lama? Nanti pindah lagi. Mana mau cerita sama orang tentang surga neraka yang dia Tuhan atau Allah aja dia tidak percaya. Gimana jelaskannya gitu? Nyambung gak kira-kira nih? Maka kemarin ada materi kuman apa? Ini hapus ya? Apa kuman kemarin? Kita latihan ini abang kakak belajar beriman nih sampai mati rasanya. Kuman. Kurang iman. Cerita misalnya surga neraka gitu. Gitu udah ceritakan neraka tuh begini, neraka tuh begini. Terus orang yang diajak ngobrol nih, dia bilang, aku Tuhan Allah ya, aku tak percaya kata dia. Ya, cuman kita mau jelaskan tentang alam barzah. Cuman kita mau jelaskan tentang janji Allah, intan surullah yang surukum. Bagaimana kita mau ceritakan tentang Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka innama ya'muru masajidallah itu kan man amana billah. Abang kakak keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, silakan buka surat 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Ada berapa masjid di seluruh Indonesia? Katanya 1 juta masjid. Kenapa Allah pakai kata-kata ain mim ra imarah? Karena Allah bilang beda antara membangun, ya kan? Ada yang ussisa ala taqwa,
Ada yang istilahnya man bana masjidan, bana ya beni, membangun. Membangun tuh ya fisik, beton besinya. Tapi kalau imarah itu apa? Fungsi dan kontribusinya. Berapa kaki di bawah itu? Ada 4 minimal. Di situ harus ada orang atau divisi yang mengajak, menggerakkan amanah billah wal yaumil akhir. Kalau di Munzalan diterjemahkan dengan baitud dakwah, udah dirubah itu. Cepat dirubah ya. Yang kedua, ada aqomas sholah, itulah pusat pendidikan atau mungkin education center. Karena kalau pakai bahasa Inggris jadi mahal. Ya kan? Murah tuh karena pakai bahasa Indonesia. ST, Japanese iced tea, oh, langsung naik 15.000. Padahal ya teh Jawa gitu aja udah 2.500. Es jumbo 3.000 malah. Nas gitel, panas lagi kental. Jadi ada dakwah center atau creative center, event organizer, itulah pusat dakwah. Ada apa lagi di masjid? Harus ada lembaga yang mengajarkan aqomas shalah. Dari pendidikan apa? Anak usia dini usahakan. Jadi masjid yang punya lembaga pendidikan, bukan lembaga pendidikan yang punya masjid. Beda enggak? Ustadz, kami punya lembaga pendidikan, sekolah, TK, gedung sekian tingkat, dan di dalamnya ada fasum, ada fasilitas masjid, Ustadz. Ingat ya, tadi saya bilang, kebenaran itu amat sangat minoritas sekali. Kalau berdasarkan Quran ini, ya tentu ini juga tidak minta antum setuju semuanya. Kalau saran saya sih antum lawan-lawan lah kalimat saya nih, Pak. Tidak harus langsung sami'na wa ata'na, tidak usah. Sekali-sekali gitu. Sami'na wa asoina gitu loh. Masjid yang punya lembaga pendidikan atau lembaga pendidikan yang punya masjid? Nanti kalau saya lanjutkan kalimat saya habis ini nih, pada sakit hati. Tadi jawabannya apa? Jawaban majelis taklimnya apa? Jawaban ibu-ibu pengajiannya apa? Masjid yang punya. Bagus kan mulutnya kan? Bagus. Sekarang kelilinglah antum ke lembaga pendidikan di muka bumi ini. Apa yang mereka bilang? Fasilitas lembaga pendidikan kami. 1, ada masjid, terus laboratorium, terus lapangan basket. Jadi masjid itu selevel dengan lapangan basket. Bagus kan? Itu katanya lembaga pendidikan yang punya duit. Ada yang mancing-mancing. Yayasan yang punya masjid, apa masjid yang punya yayasan? Iya. Biarkan Ustadz Fanani yang jawab di sini. Saya balik ya. Ayat Qur'annya. Amana billah wal yaumil akhir. Jadi syarat utama ngurus masjid, syarat utama memakmurkannya, modalnya bukan duit, tapi iman kepada Allah dan hari akhir. Harus takut sama Allah dulu. Bedakan antara tidak boleh dengan tidak berani. Sekarang, melabrak orang, mencaci maki orang, mengangkat suara, menyerang orang dengan kata-kata yang kasar, itu kita tak boleh atau kita tak berani? Siapa yang ngelarang? Di mana beliau ngelarang kita?
Kita nih lagi belajar, sampai mati belajar untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kalau abang-abang ini diajak kelahi kan suka kan? Masih ada ilmunya berkelahi kan? Masih? Masih pandai kan? Kuda-kuda, kambing-kambing, ilmu kudanil masih bisa keluar? Masih. Itulah dulu yang kami kerjakan Ayaman. Alumni. Tapi begitu belajar Quran, oh alah tak boleh. Kata Meme apa bilang sama Upin Ipin, tak boleh kata Meme kan. Nanti you punya Tuhan malah kata dia. Lu kan puasa kata dia. Tak boleh. Tak boleh. Dah. Clear ya? Jadi setelah pusat dakwah atau kreatif center kah namanya? Apalagi? Education center gitu ya kan. Habis itu harus ada apa? Wa ataz zakah. Zakat itu dibayarkan kemana? Ke Baitul Mal. Baitul Mal yang tidak pakai tamwil. Sesak napas lagi orang dengar ini. Hah? What? Gitu. Kenapa Ayaman saya bayar zakat itu ke Baitul Mal? Insya Allah dengan sedikit ilmu yang saya dititipkan Allah, saya tahu cara mendistribusikan zakat ke 8 asnaf. Insya Allah. Karena 960 kan? Betul tak? Kenapa yang tidak bagikan sendiri zakatnya? Karena zakat itu beda sama sedekah. Zakat beda sama infak. Zakat beda sama hibah atau hadiah. Dia aturannya terikat, strict, dan hukumnya wajib. Sebagaimana kita diwajibkan sholat, kita diwajibkan bayar zakat. Banyak orang hari ini bayar zakat tapi salah akad. Coba diulang. Kita tak usah tebak-tebak, langsung buka aja ayatnya. Berapa asnafnya? Lil fuqara illadzina uhsiru apa innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa benis sabil faridotam minallah. Ada kata-kata faridotam minallah sebagai kewajiban dari, ini bukan regulasi Baitul Mal. Faridotam minallah, kewajiban. Makanya waktu Abu Bakar jadi khalifah, yang pertama kali dilakukan memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Saya bisa bagikan zakat pakai ilmu yang sedikit dititipkan Allah ke saya itu bisa. Insya Allah tahu saya 8 asnaf ini bisa saya cari. Tapi ada amanah yang lebih besar. Ada lembaga yang qualified, kompeten, namanya Baitul Mal. Saya serahkan zakat saya ke Baitul Mal. Biar Baitul Mal yang kelola. Di situ ada amilina alaiha. Tugasnya memang 24/7 berpikir bagaimana. Saya sebagai muzaki, misalnya teman-teman Baitul Mal adalah amilina alaiha. Boleh enggak saya pesan sponsor? Mas, teman-teman Baitul Mal, saya melihat di belakang masjid kita nih ada ibu-ibu yang sepertinya dia mustahik berhak dapat zakat. Tolong Baitul Mal support orang itu. Boleh atau tidak saya ngomong gitu? Boleh lah. Biar Baitul Mal yang memverifikasinya. Rumahnya misalnya udah ndak layak. Lalu cek di dapurnya ndak ada yang nak dimakan. Oh, masuk asnaf nih. Baitul Mal yang ngecek. Oke, nanti kita support. Cara distribusinya kalau di Munzalan ada namanya MPC.
mustahik produktif. Definisi produktif itu 3 level. Ayaman kenapa bayar zakat di Baitul Mal Munzalah Indonesia? Saya milih Baitul Mal Munzalah Indonesia karena ada program MPC-nya. Para mustahik tidak hanya dikasih sembako, tidak hanya dikasih paket, tapi dikasih ilmu. Diajak taat kepada Allah. Maka uang zakat diberikan kepada lembaga yang tepat, kepada orang yang mau taat, pasti lebih bermanfaat. Ini pilihan saya. Ini zakat dari harta yang saya punya. Nyambung kira-kira Bang Kakak? Zakat ini beda sama infak, beda sama hibah, beda sama wakaf, beda sama ini. Kalau rumahnya jauh gimana, Ustaz? Serahkan sama Baitul Mal, tugas mereka. Kenapa di sini Allah masukkan amilina alaiha? Maka kalau dari 100% ada 12,5% kalau dibagi rata. Tentu nanti ada ijtihad-ijtihadnya sendiri. Oh, ini sekian persen, ini sekian persen. Tapi plot atau apa bahasanya? Alokasi 12,5% kalau misalnya kita pukul rata dari 100 itu Allah yang tentukan. Maka kalimatnya faridotan minallah. Soalnya saya pernah dengar ada yang tidak mau ngambil ini lalu dibilang 100% didistribusikan. Ya mungkin ijtihadnya. Kalau saya sih jawabnya saya belum punya ilmunya gitu ya. Pian? Ulun minta? Udah, tidak usah berdebat, saya tidak mau berdebat. Tidak tertarik juga. Kalau ada orang ngajak debat pokoknya ulun benar. Ulun salah. Pian? Udah. Faridatan minallah. Dulu bayar zakat harus diperangi sama Abu Bakar. Sekarang enggak, mobile banking bisa enggak bayar zakat? Bisa konsultasi zakat online? Enggak ada alasan untuk enggak bayar zakat. Enggak ada alasan. Bayar zakat bisa pakai nisab, bisa pakai haul, itu ada pendapatnya. Kalau Ayaman gimana? Saya mengambil sikap fikih mengeluarkan zakat setiap bulan. Mau berdebat lagi? Ya, antum benar. Saya minta udah. Ada yang tanya sama saya, Ayaman kalau saya bayar zakatnya nunggu setahun gimana? Saya bilang, boleh. Tapi saya tepuk pundaknya. Mudah-mudahan masih hidup. Kan? Enggak jahat kan ngomongnya kan? Lembut kan? Lembut enggak saya ngomong? Halus kan? Saya bilang, boleh bayar setahun sekali. Tepuk pundaknya. Mudah-mudahan pian masih hidup. Kan tidak usah marah-marah. Tidak usah teriak-teriak. Maka tadi kan, abang mau balik kapan? Habis ini kayak, oh ya nanti saya ngantar anak dulu ya. Tapi kalau pas saya ngantar anak abang mau balik juga boleh. Kan tidak marah-marah saya. Halus tidak kira-kira? Boleh bayar setahun sekali? Jawabannya boleh. Baitul Mal Munzalah Indonesia hari ini dengan izin Allah, ya kan? Jadi lembaga amil zakat nasional berbasis masjid. Yang mana pola pendistribusiannya diberikan kepada orang-orang mustahik. Orang mustahik itu artinya orang yang berhak dapat zakat, yang dia dipaksa tanda kutip untuk taat. Nih, definisi mustahik produktif. Kalau di Ayaman kenapa bayarnya di Baitul Mal Munzalah Indonesia? Mana anaknya nih, kasih nomornya biar orang enggak nanya-nanya lagi nanti. Kasih nomornya. Mana L campaign-nya, mana L campaign-nya? Apa L banner tuh loh. Di YouTube kasih.
Mustahik produktif itu definisinya satu, mustahik mengaji. Bahkan sekarang dengan izin Allah dia ngajar ngaji. Keren. Mustahiknya udah ngajar ngaji. Alif bata. Ngajarkan sholawat. Datang ke sini ndak langsung dapat sembako gitu, ndak. Dicek dulu wudunya, baca Qur'annya. Iqra -1 atau Iqra 2. Kayak apa baca Qur'annya ibu ini? Malah pernah kita temukan ada ibu-ibu yang tidak pernah ikut-ikut majelis taklim. Di kampungnya, di tempatnya, tanya, kenapa tidak ikut pengajian majelis taklim? Dia bilang takut disuruh beli dress code, disuruh beli seragam. Karena yang sering berubah itu bukan mulut, bukan ilmu, seragam yang berubah. Mulut tak berubah, dress code yang ganti terus. Tidak mampu saya kalau tiap minggu harus ganti baju, kata dia. Maka tak berani ikut pengajian. Di sini tidak ada dress code kan Ustaz. Yang penting tutup aurat, saya bilang. Dah, 2. Kenapa di Baitul Mal Munzalah Indonesia? Karena ada program mustahik itu di-upgrade. Mustahik peduli. Apa yang mau kita buang? Yang mau kita buang mental miskin, mental bakhil atau pelit, merasa paling miskin. Ahlan Ustaz. Salam. Merasa paling miskin, merasa paling susah, merasa paling tidak punya duit. Nah, mental miskin ini yang mau kita buang di Mustahik Produktif Center. Satu hari saya bawa ibu-ibu itu bilang gini, Bu, kita sudah belajar kurang lebih 1 bulan. Nanti saya bilang minggu depan ibu-ibu ndak ada ndak ada lagi minggu depan ndak ada belajar. Minggu depan kita berkunjung ke pondok-pondok pesantren. Saya minta ibu-ibu para mustahik bawa kue. 1 orang 5 aja. Berapa orang? 5 kue, 5 bakwan, 5 donat, 5 goreng pisang, 5 jemput-jemput, terserah apa aja. Bayangan saya nih, kalau 1 mustahik ini bawa 5, dikali kurang lebih kemarin tuh di awal-awal tuh ada 100 mustahik, berarti ada 500 kue. Betul enggak? Kalau 5, harga satunya adalah Rp1.000, berarti dia hanya mengeluarkan Rp5.000. 100 mustahik berarti ada 500 kue. Apa yang mau dibuang? Mental miskin. Mental nadahkan tangan. Mental minta-minta. Susah tuh semua orang susah. Tapi nadahkan tangan ini kehinaan. Para mustahik kita latih untuk tak punya mental minta. Tentu yang mau-mau aja. Kalau mulut sih banyak yang tak sekolah kan. Apa aja kita kerjakan salah terus. Dah. Begitu hari H Bang Kakak. Masya Allah 1 kardus. 1 orang. Apa tuh Bu? Kue? Kan sudah bawa kue. 5 aja. Nggak Ustaz, saya bikin goreng pisang. 1 tandan digoreng. Untuk anak yatim. Sedang-sedang nggak saya bilang. Ibu bawa apa? Saya bikin kue cocor Ustaz. Kue cocor. Kue cocor Pak Ustaz. Kok banyak benar bawanya? Kan 5 aja permintaannya. Kata beliau, Ustaz saya tiap minggu kan dapat paket. Dapat tepung, dapat gula, dapat kacang hijau. Itulah saya bikin jadi kue. Biar berbagi juga sama anak yatim. Masya Allah begitu kita bawa ke pondok, mereka lah yang ngasih makan. Apa yang mereka dapat? Mental tangan di atas. Selama ini mereka mustahik berbulan-bulan terima paket. Hari ini mereka ngasih tangannya di atas. Berubah cara berpikirnya. Apa rasanya Bu setelah berbagi? Masya Allah Ustaz, senang sekali. Kapan lagi kita kunjungan ke pondok? Cari lagi pondok yang mana Ustaz? Ibu-ibu yang dipandang orang sebagai mustahik, mentalnya berubah. Itulah mustahik peduli. Paham kira-kira teman-teman di Banjarbaru? Cara mempraktekannya nanti? Nanti dari sekian banyak para mustahik ini, kita seleksi lagi dari 100, mungkin ada yang punya skill. Itulah namanya mustahik mandiri.
Oh, ibu ini pandai bikin goreng pisang. Goreng pisangnya enak, cara dia bikin bagus. Kita tanya, Bu, bisa produksi enggak? Apa alat yang dibutuhkan? Dia bilang panci yang agak besar. Ada duit enggak untuk beli panci? Oh, belum ada. Kita cek, kita lihat, oh secara attitude bagus, kita lihat kehadiran enggak pernah absen, secara akhlak pun baik. Ya kan? Kan dunia ini bukan cuma tentang skill siapa pintar aja. Adab tuh harus nomor satu. Betul enggak? Katanya ilmu sekilo, adab 5 ton. Kita nyuruh orang beradab, kita tak beradab. Antu enggak tuh? Jadi mustahik mandiri ini diapakan Ayaman? Nanti ibu-ibu ini kita klasifikasikan bikin pelatihan. Oh, yang pandai goreng pisang bikin goreng pisang, yang pandai bikin jemput-jemput bikin jemput-jemput. Disuruh produksi, kita kawal. Itulah disebut dengan pemberdayaan. Oh, bikin apa? Keladi? Akar keladi. Mana contohnya? Mana contohnya? Bikin pesawat kemarin ya, apa lagi? Ada ibu-ibu yang bisa bikin anyaman akar keladi. Diajarkan, oh bisa bikin keranjang, bisa bikin tempat tisu, bisa bikin apa lagi kemarin? Tempat sampah. Ternyata daripada ngerumpi bikin dari akar keladi. Jadi barang tuh Masya Allah, tabarakallah, terharu juga. Akhirnya dia jual akar keladinya. Jadi enggak duit? Uangnya untuk siapa? Untuk beliau lagi. Ada Pak Widi ya. Pak Widi. Nah, jual roti kampung. Jualan. Tak boleh ini ya Pak ya. Tetap sholat ya. Tetap ini ya. Alhamdulillah. Jualan roti kampung 100. Laku habis. Yang bikin bukan dia. Kita bantu bikinkan. Tapi saya bilang, Pak, Bapak harus, Bapak Baitul Mal bilang apa? Harus jujur. Harus amanah. Tepat waktu. Nah, mana? Nah, ini contoh abang kakak. Mustahik mandiri. Dia punya skill. Bisa bikin anyaman dari akar keladi. Keladi yang liar-liar itu kan. Di tepi-tepi sungai, Kapuas itu biasanya. Nah, ini kalau dibikin jadi tempat tisu, jadi punya nilai jual. Nah, yang bikin mustahik, ibu-ibu mustahik. Inilah yang disebut mustahik mandiri. Sehingga mental mereka ndak lagi tak duit. Biar silaturahim ndak putus, pinjam lo. Kita didik mereka, ajar. Itulah tanggung jawab Baitul Mal wal amilina alaiha. Paham sampai sini abang kakak? Jadi nanti kalau di Banjarbaru mau bikin Mustahik Productive Center, ini sanatnya, ini stepnya. Nomor 1, ajak baca Quran dulu, ajak ngaji dulu, dicek dulu, wuduknya benar ndak. Jangan nanti kalau tayamum diajarkan ndak? Diajarkan. Nah, kan jangan tayamumnya pakai kumur-kumur. Bagus. Masya Allah. Ini bisa nggak kirim ke seluruh Indonesia? Bisa. Insya Allah nanti dikirim ke seluruh Indonesia. Ya, tapi tisunya beli di kota masing-masing ya. Saya pernah waktu itu acara makan seperahan di sini, di depan sini, pas di depan. Karena judulnya seperahan, jadi makan rame-rame kan, masing-masing bawa lauk. Saya duduk di sini, sengaja milih tempat yang bukan orang-orang Munzalan. Saya keluar, saya duduk di situ. Sebagian besar itu seperahan saya tuh saya tak kenal. Lauknya kan namanya seperahan, kita tuh temanya lauk kampung. Ada tencalo, telur dadar, pucuk ubi, ikan asin. Pokoknya lauknya itulah. Memang judulnya waktu itu lauk kampung. Saya makan di sini dengan orang-orang yang saya tidak kenal. Saya tanya lah, Bang, abang dari mana? Dia bilang dari Paret. Apa tuh Paret Baru yang PLN Adi Sucipto? Saya bilang, jauhnya abang ke sini. Abang sama siapa? Dia bilang, saya ikut istri. Maksudnya? Iya, kata dia. Istri saya ikut pengajian yang tiap hari Jumat sore tuh. Oh, Jumat sore berarti MPC, Mustahik Produktif. Mustahik Produktif ke bang? Enggak tahu saya, kata dia. Pokoknya hari Jumat sore datang sholat asar, belajar ngaji, sholawat, betulkan baca Quran dan lain-lain. Habis itu kata dia maghrib biasanya baru balik. Terus balik-balik biasa dapat
tentengan, kadang roti, kadang apa. Oh, terus Bu, saya bilang, Bang, saya bilang, ngapa Bang datang ke sini? Saya mau tahu, kata dia. Ini dia cerita langsung ya ke saya, ya. Bukan katanya, bukan kila wakola. Saya mau tahu, kayak gimana sih tempat belajar istri saya tuh? Jiwa lambe turahnya muncul. Kepo lah saya kan. Saya tanya lah, emang ngapa saya bilang abang pengen tahu tempat ngaji istri abang? Kalau saya tengok tatapan matanya, dia nggak kenal siapa saya. Kan enak kan kalau orang nggak tahu kan? Jadi dia ngomong bebas, suka-suka dia ya ngomong. Dia bilang, semenjak istri saya mengaji yang hari Jumat tuh, dia berubah, kata dia. Maksudnya? Iya, dulu ngomel lah terus. Sekarang berkurang dah ngomelnya, kata dia. Terus rajin sholat sekarang. Gini-gini, saya ini mau gak berubah jadi lebih. Jadi saya tadinya nafsu makan banyak tadi itu, jadi dengarkan cerita dia lah. Dia cerita terus hari Ahad tuh. Minggu pagi yang pernah kita bikin seperahan dulu kan, dia makan, sambil makan saya dengarkan ceritanya. Oh, jadi istri abang berubah? Iya, kata dia. Rajin sholat sekarang, nggak perlu lagi diingat-ingatkan. Oh, alhamdulillah. Apa yang lebih mahal dari ngasih sembako? Ayo, ketaatan. Kami sadar betul duit yang dititipkan orang di Baitul Mal Munzalah itu sedikit sekali, seuprit. Gimana berpikir caranya supaya para mustahik ini bisa semakin dekat sama Allah? Embung? Paham kira-kira? Nabi Yusuf melakukan itu. Kata Nabi Yusuf bilang sama abang-abangnya, kalau kau tak bawa Bunyamin, aku tidak kasih gandum. Ini pola yang kami lakukan di Masjid Kapal Munzalan, di Baitul Mal Munzalan Indonesia. Very good, very fine. Coba bilang. Tidak mau ikut, cari yang lain. Saya tidak pernah mau untuk berdebat. Karena ketika ada orang yang ngajak debat, saya selalu bilang, antum benar, saya minta. Sampai di sini. Nah, nomor rekeningnya Ustaz, cari Baitul Mal. Saya enggak maksa antum harus ke Baitul Mal. Saya pengen kasih tahu Munzalan bukan yang terbaik. Tagline gitu udah besar-besar. We are nothing. Allah is everything. Enggak ada, kami ini bukan enggak ada sama sekali. Bukan enggak ada apa-apanya, enggak ada sama sekali. Dari awal sudah tagline-nya we are nothing. Jadi kalau orang puji ya makasih, orang caci maki ya makasih gitu. Tapi kita lebih senang kalau orang doakan. Dah, habis ini nanti Ustadz Fanani yang melanjutkan. Saya izin pamit sebentar ya. Biasa ternak teri. Tapi enggak teri sih, ternak aja. Sekarang ada profesi baru, beternak. Apa beternak? Ngantar anak. Sebentar ke sepakat situ, mudah-mudahan tidak ada halangan. Jadi mustahik mandiri ini contohnya yang begini abang kakak ya. Ada lagi yang pandai bikin kue. Tadi saya belum selesai ceritanya. Salah satu juga dari program mustahik mandiri itu adalah ketika Ramadan, abang kakak bulan puasa biasa ada juadah, tahu? Beli bukaan. Saya udah bilang sama Baitul Mal, instruksikan uang-uang donasi untuk buka puasa diprioritaskan. Beli dari para mustahik. Jadi Ibu A, Mak Leha, pisang goreng. Terus siapa? Mak Ati, tahu isi. Bakwan sama Kak Lia. Serbat sama Sultan. Disebut pula sama dia. Tengku apa ya man? Tengkulak gitu kan. Udah ditentukan. Kenapa? Kita beli sama orang yang taat. Udah didampingi juga sama kuliner muslim Indonesia. Supaya halal, kuasnya tidak pakai kuas yang haram, pakai kuas yang food grade. Masalah kuas-kuas yang hari ini bertebaran itu apa masalahnya? Satu, dari bulu binatang. Iya kalau bulu sapi, kalau bulu kuda. Kalau bulu babi atau rambut babi, udah masalah. Orang bilang, mana ada babi berambut? Terus gimana cara jawabnya?
Antum benar, saya salah. Udah. Berdebat nih tak ada untung-untungnya. Hadisnya kan jelas tuh. Siapa yang menghindari perdebatan walaupun dia benar, dapat pinggiran surga. Oh, pintar-pintar semua kok, antum tinggal buka Google ya, cari hadisnya tahu. Kalau saya sih lebih baik di pinggir-pinggir surga daripada tengah-tengah neraka. Mau yang mana? Saya sih logis aja cara berpikirnya. Rasulullah yang ngomong udah pasti benar. Dah, jadi mustahik mandiri ini Abang Kakak, mustahik mandiri ini kita dorong para mustahik ini minimal mentalnya jadi mental memberi. Bahkan yang sangat kita syukuri ya, beberapa mustahik yang terima infak, terima hadiah sekarang sudah mulai jadi orang tua asuh, bayar infak di Baitul Mal, ikut, bang saya mau dong 25.000 sebulan untuk anak yatim penghafal Quran. Mentalnya sudah naik. Beberapa penjual apa yang di pastai apa di Jogja, yang asongan-asongan yang di pedagang-pedagang itu loh. Nah, pedagang asongan di pantai apa? Gunung Kidul. Pedagang pantai di Gunung Kidul itu sudah mulai jadi orang tua asuh. Mereka siapkan celengan dari dagangannya mereka ngasih. Tadinya mereka berpikir mereka harus dikasihani. Sekarang mereka sudah mulai punya mental aku juga harus memberi. Itu mahal. Mental itu yang harus kita latih. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Begitu kira-kira Abang Kakak. Insya Allah nanti habis ini dilanjutkan sama Ustadz Fanani. Ini ini salah satu karya dari para mustahik, ibu-ibu, kami menyebutnya mustahik produktif, yang belajar berproses dari mustahik mengaji, naik jadi mustahik peduli, naik lagi jadi mustahik mandiri. Doakan Abang Kakak, doakan kami di sini semoga istiqomah, dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah, diberikan perlindungan dan kasih sayang Allah. Saya minta doa dari Abang Kakak juga untuk saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk kami sekeluarga besar. Semoga dijaga Allah, dilindungi Allah. Begitu kira-kira Abang Kakak, insya Allah habis ini dilanjutkan sama Ustadz Fanani. Beliau mungkin mau melanjutkan dari sisi syariatnya, dari segi fatwanya. Karena Ustadz Fanani adalah mustahik yang memikirkan mustahik yang lain. Nah gitu maksudnya. Betul lah kira-kira? Kan tidak ada yang kebetulan kan? Ya udahlah. Beliau adalah mustahik yang memikirkan mustahik yang lain. Hah? Iya, wajahnya wajah mustahik. Maksud saya tadi itu mau ngomong apa? Dewan Pengawas Syariah gitu. Tapi karena keceplosannya mustahik, ora popo lah wes. Wes kadung. Semua ini terjadi karena wes kadung ya. Saya pamit dulu sebentar, Abang Kakak, izin sebentar nanti saya balik lagi. Insyaallah nanti kita lanjutkan obrolan-obrolan tentang ini. Mungkin Ustadz Fanani nanti mau nambahkan ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Ustadz. Istamir ya. Bukan mustahik ini ya. Hah? MPI. Udah, misalnya apa? Mustahik produktif Indonesia. Mustahik produktif istimewa. Maksudnya bantu jelaskan yang faridatan minallah itu perbedaan zakat sama infak kan. Itu cara mainnya gitu. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini wajah mustahik. Mustahik produktif istimewa. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik, sudah panjang lebar, Masya Allah. Ada satu kaidah ya. Bisa dikatakan kaidah, bisa juga dikatakan ini adalah sastra Arab atau peribahasa Arab. Laisa kullu ma yalma'u dhahaban. Laisa kullu ma yalma'u dhahaban.
tidaklah semua yang berkilau, yang mengenakkan mata, yang menyejukkan mata itu adalah emas. Ya. Justru malah sekarang banyak orang yang punya tapi dia tidak menikmati. Banyak orang yang punya tapi tidak merasakan kenikmatan di dalam hatinya. Saya sering beberapa kali ketika bertemu dengan, ya ada beberapa, pernah ada yang konsultasi, Ustaz, saya ini dapat warisan. Berapa Pak warisannya? Ya karena saya masuknya dalam amilin kan ya. Itu, akhirnya langsung tanya, berapa? Alhamdulillah Ustaz, saya dapat warisannya sekitar 70. Bukan 70 juta, tapi 70 M. Itu kalau diberikan es dawet gimana ya? Oh, diberikan tengku serba. Ini sudah, wah kita udah renang. Udah renang kan? Itu. Terus habis itu pertanyaan kedua beliau itu adalah apa? Zakatnya gimana Ustadz gitu? Zakatnya gimana? Oh ya, zakatnya akhirnya kami hitungkan, kami bantu untuk menghitungkan. Sekian, akhirnya ketemu sekitar 1,5 M. Zakatnya itu. Ketemu 1,5 M. Apa yang statement pertama yang keluar? Masya Allah. Statement pertama yang keluar dari beliau adalah apa? Banyak Ustaz ya. Kok banyak? 1,5 M banyak Ustaz ya. Iya banyak. Apa Anda nggak ngelihat? Itu sekitar berapa 70 M-an lagi itu? Berarti kan kalau 70 M, berarti kalau dikurangi 1,5, sisanya adalah 68,5 M. Apakah tidak melihat 68,5 M itu? Makanya saya tadi buka adalah tidak semua yang berkilau itu adalah emas. Karena sesungguhnya yang kalah pada dirinya sendiri adalah apa? Mentalnya yang kalah. Uang boleh banyak, mau puluhan miliar itu. Akan tapi ketika hatinya masih miskin, ketika mentalnya masih minta-minta, maka dia akan susah untuk memberi. Maka dia akan susah untuk mengatakan bahwa oh iya ya, bahwa 1,5 M itu sedikit, nggak ada apa-apanya dengan 68,5 M dan lain-lain sebagainya. Itu saja. Makanya pertama kali pertanyaan yang saya haturkan kepada para hadirin yang saya sebutkan, zakat itu masalah harta atau masalah hati? Kalau zakat itu masalah harta, itu saya yakin semua orang yang berharta sedemikian rupa itu pasti akan mengeluarkan zakat dengan mudahnya. Tapi kalau masalah hati, nanti dulu. Nanti dulu. Makanya ada pertanyaan dari sahabat itu begini, ya Rasulullah, ayun nasi afdal? Wahai Rasulullah, orang itu yang paling mulia, istimewa, itu seperti apa? Lalu akhirnya baginda Rasulullah menjawab, ada dua orang. Yang pertama adalah mahmumul qalbi wa suduqul lisan. Mahmumul qalbi wa suduqul lisan. Ketika masuk dalam suduqul lisan, para sahabat mengatakan, oh suduqul lisan, saya sudah tahu ya Rasulullah, kami sudah paham. Orang yang berbuat atau perkataannya itu jujur, itu pasti insya Allah baik. Karena cerminan daripada perkataan itu dari hati. Tapi kalau tadi, oh ini Ustaz Farhani mustahik, itu dari hati apa dari mana kira-kira? Ya suduqul lisani. Yang kedua adalah mahmumul qalbi. Mahmumul qalbi, oh ini Bu Iva diberikan kerupuk, jadi 1,5 miliar diberikan kerupuk katanya. Masya Allah. Sedangkan yang kedua adalah mahmumul qalbi. Ma huwa mahmumul qalbi ya Rasulullah? Sahabat nanya. Lalu akhirnya Rasulullah menjawab adalah at-taqiyyu an-naqiyyu la ithma fihi wala bagya wala hasada wala gilla wala hikda. Lalu baginda Rasulullah menjawab mahmumul qalbi adalah yang pertama at-taqiyyu, adalah orang yang bertakwa.
Yang kedua adalah an-naqiyyu, adalah orang yang hatinya jernih, hatinya bersih. La itsma fihi, orang itu nggak punya dosa. Karena apa? Karena yang pertama dia la hasada, dia nggak pernah hasad. Wala ghilla, dia nggak pernah menyimpan dendam di dalam hatinya. Wala hikda, dia juga nggak pernah dengki kepada siapapun. Mau orang itu bahagia, mau orang itu sedih, itu dia nggak pernah dengki. Gitu. Mau dia bagaimanapun bentuknya, prestasinya, yang seperti apa, itu dia tidak ada di dalam hatinya merasa hasad, itu merasa iri. Itu. Zakat seperti itu. Ya. Zakat itu bukan masalah berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk membayar zakat. Makanya kalau dalam di surah Taubah ya, di surah Taubah 103, 103. Di situ sudah jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil sedekahnya, ambil zakatnya. Itu seorang pemimpin ya, kalau di sini karena secara undang-undangnya ya tidak bisa seperti itu, maka siapapun yang ada di bawahnya, wahai para bos-bos, wahai para pengusaha-pengusaha, Anda semuanya punya karyawan, Anda semua adalah pemimpin di satu tempat. Maka ketika Anda melaksanakan syariah, kita melaksanakan syariah dengan mengkoordinir zakat, dengan betul-betul mengambil dan atau memaksa orang ya. Kadang-kadang kan khud ini agak-agak maksa memang. Khud itu kan kalimatu amr, perintah, instruksi itu. Jadi memang kalau memang sudah waktunya orang berzakat, tidak mau zakat dan itu ada di bawah kehendak Anda atau di bawah perintah Anda itu, maka putuskan, instruksikan, perintahkan itu untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau orang tidak mau sukarela, maksudnya di sini kan kita bisa ngelihat atau dalam POV yang lain itu. Ya, kalau orang itu tidak mau sukarela dibetulkan, maka ya dipaksa untuk betul. Betul kan? Itu. Kalau seumpama disuruh ya jangan miskin-miskin amat gitu. Itu. Punya hati, punya mental itu jangan miskin-miskin gitu. Nggak bisa lagi dengan kata-kata, ya maka dengan instruksi, dengan perintah, dipaksa untuk tidak bermental miskin. Zakat salah satu fungsinya sangat besar, sangat salah sekali kalau ada yang mengatakan bahwa zakat itu hanya masalah perut. Tidak. Zakat itu tidak masalah perut. Zakat itu adalah masalah hati. Kalau hatinya baik, hatinya jernih, hatinya bersih, maka sudah pasti dia akan mengeluarkan zakatnya dengan mudah. Pun juga sama kepada para mustahiknya. Maka para mustahiknya kalau muzakinya dipaksa, berarti mustahiknya ya harus dipaksa untuk jadi lebih baik. Itu. Kalau mustahiknya hanya sekedar dikasih-kasih, ya itu dikasih-kasih selesai, tahu-tahu di ujung jalan apa yang terjadi? Dijual lagi. Pernah seperti itu? Sering, ya kan? Makanya kita rubah. Distribusinya di Baitul Mal Munzalin Indonesia adalah memaksa orang yang dia pertama kali berasal di tangan bawah, maka berikutnya dia ada tangan atas. Itulah mental, gitu. Ya. Adapun zakat, sedekah, kenapa kok di dalam surah Taubah ayat 60 itu innamas shadaqatu? Kenapa enggak langsung innamaz zakat? Karena sedekah itu bentuknya macam-macam. Ada sedekah nafilah, ada sedekah wajibah. Kalau sedekah wajibah ya zakat, yang itu sudah jelas, ada nisabnya, ada haulnya, ada kadarnya. Tapi ada juga sedekah nafilah. Sedekah nafilah ya macam-macam, itu terserah. Mau kita bertutur baik, itu sedekah. Senyum kepada saudara, itu sedekah, tapi di tempatnya. Ya, jangan senyum tidak di tempatnya. Nggak ada orang, nggak ada apa-apa di pinggir jalan, tahu-tahu senyum-senyum sendiri. Ini hati-hati antara sedekah atau kesambet sesuatu, gitu ya. Hati-hati. Itu tadi. Makanya sedekah faridatan minallah atau zakat itu faridatan minallah. Ini adalah kewajiban yang memang langsung berasal dari Allah. Penentuannya 8 asnaf itu enggak dari manusia. Penentuannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ini dari Allah Subhanahu wa taala,
Sangat salah sekali kalau kita mengatakan bahwa zakat itu hanya masalah perut. Tidak. Tapi zakat itu adalah apa? Zakat itu adalah masalah hati. Semua yang berasal dari Al-Quran itu memang di dalamnya ada hukum-hukum. Tapi hukum-hukum berapa banyak? Paling cuma 3 juz awal kan? Gitu. Kalau mau tahu bagaimana hukum, ya di Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Itu adalah surah yang di dalamnya banyak hukum-hukumnya. Tapi selebihnya yang dikatakan atau yang dibicarakan di dalam Al-Quran, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah mengenai hati. Bagaimana hati, bagaimana mental, bagaimana membentuk diri seseorang, bagaimana membentuk hatinya seseorang. Makanya yang pertama kali dibangun, kalau ingin peradabannya baik, yang dibangun bukan gedungnya, yang dibangun bukan betonnya, tapi yang dibangun adalah ma'aninya, yang dibangun adalah hatinya, yang dibangun adalah ibrahnya. Makanya di sejak awal langsung saya ikat laisa kullu ma yalma'u dhahaban. Gedung boleh bagus, tapi ketika hatinya tidak baik-baik saja, berarti isinya juga nggak baik. Tapi gedungnya, bangunannya itu biasa-biasa saja, akan tapi programnya menyentuh hati. Perkataannya langsung menusuk kalbu. Itu lebih baik. Itu. Tapi lebih baik lagi kalau programnya baik, isinya baik, ya, gedungnya pun juga baik, itu. Memuliakannya juga baik, itu. Membantunya juga baik, itu lebih bagus lagi. Itu. Makanya selalu sama-sama kita doa. Kalau saat ini kita atau Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi rizki kita, masih belum banyak mungkin, atau masih ada yang mempunyai pekerjaan yang belum mapan, itu. Masih ada yang belum jelas, mau freelance dan lain-lain, tapi setidaknya jangan sampai hati kita tidak jelas. Itu. Jangan sampai hati kita tidak jelas. Mungkin itu sedikit daripada saya, daripada kami. Semoga bermanfaat. Ya. Zakat bukan berasal dari harta. Atau kita membicarakan zakat berarti kita tidak membicarakan harta sesungguhnya. Akan tapi kita membicarakan bagaimana membentuk hati kita agar kedepannya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu. Kalau tadi adalah dari hadisnya Rasulullah SAW adalah makhmumul qalbi, yaitu orang yang bertakwa, orang yang hatinya jernih, an-naqi, itu, dan hatinya tidak ada hikdun, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada hasad. Dan itu bisa kita selesaikan, yaitu dari apa? Salah satunya wasilahnya yaitu dengan sedekah. Dan sedekah yang terbaik kalau di sini bagi orang yang sudah mampu, memang sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, yaitu dengan zakat. Mau kapanpun itu dibayarkan, mau tahunan, mau bulanan, ya silahkan. Cuma kalau tahunan, ya tadi sudah tahu sendiri ya, itu apakah masih hidup di tahun depan atau tidak. Maka lebih baik kita menyicil-nyicil kebaikan untuk kita mendapatkan ridhonya Allah daripada kita menahan-nahan, menabung-nabung, menghemat-hemat kebaikan kita nggak laksanakan pada saat ini, tapi berikutnya yang terjadi kita nggak bisa melaksanakannya. Al-iyadu billah. Itu. Terakhir, insya Allah ada satu dari Syekh Mutawalli Sya'rawi tentang rizki. Zakat itu memperbaiki rizki. Zakat itu memperbaiki harta. Dan tidak hanya harta, tapi ternyata zakat itu juga bisa menyelesaikan solahul abna. Itu. Jadi kalau ada tingkatannya, rizki yang terbaik itu apa? Yang pertama adalah ya rizki seperti yang sekarang kita dapatkan. Kita bisa minum, ini semuanya, ini rizki. Tapi ini adalah tingkatan yang paling rendah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Berikutnya yang tengah adalah apa? Rizki yang terbaik adalah solahul abna, yaitu anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh, mau siapapun itu, mau anak kandung, mau anak didik, itu, mau anak biologis, mau anak ideologis, itu, selama dianya soleh, dia mau mendoakan kita sebagai gurunya atau sebagai orang tuanya atau apapun itu adalah rizki yang terbaik. Tapi masih yang kedua. Dan rizki yang paling atas itu adalah apa? Ridho Allah. Kita mendapatkan ridhonya Allah. Kita nggak tahu rizki mana yang bisa mendatangkan keridhonya Allah kepada kita. Kita nggak tahu amal apa yang itu bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Maka sangat betul sekali kalau Robiah Adawiyah mengatakan, ya Allah, kalau seumpama saya ibadah hanya karena takut dengan nerakamu, maka masukkan saya di nerakamu yang paling bawah. Dan kalau saya ibadah karena pingin surgamu, maka jangan masukkan saya ke surgamu. Tapi ya Allah, kalau saya beribadah hanya karena ingin melihat indahnya wajahmu dan mendapatkan ridhamu, maka jangan kau palingkan wajahmu daripadaku. Ya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Semoga dengan yang sedikit dan sekilas singkat padat tugas ini kita semuanya dapat mendapatkan ibrahnya, mendapatkan pelajaran, mendapatkan ya manfaat sehingga kita bisa terapkan sehari-hari dalam kehidupan kita insyaallah. Saya mohon maaf atas segala khilaf, mohon doakan kami, mohon doakan keluarga kami, mohon doakan anak kami juga 4F ya, Fawaz, Faza, Faiz, dan yang terakhir Firnas, dan insya Allah nanti Desember baru setahun itu, dan juga seluruh keluarga di Masjid Kapal Menzalan Indonesia yang online ataupun yang offline. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua amalan-amalan yang buruk, menjaga kita, dan berikutnya mengistiqomahkan kita dalam beramal soleh itu. Lalu berikutnya kita insya Allah diwafakan husnul khotimah, alam barzahnya kita indah, lalu kita insya Allah satu surga bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi.